Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa berkumpul kembali dalam program Zoom. Dan sekarang kita mau melanjutkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima tentang jangan membunuh. Saya akan sharekan PowerPoint saya dari Matius pasal yang kelima, yaitu jangan membunuh. Mari sebelumnya kita mau tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami mau membahas firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami supaya kami mengerti dengan jelas maksud firman Tuhan, supaya kami boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, menjadi berkat, menjadi pengajaran, supaya kami hidup semakin berkelimpahan, berkemenangan, berbuah-buah, dan siap bertemu Tuhan, waktu Tuhan datang menjemput kepunyaannya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21. Matius pasal yang kelima ayat 21, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Hari ini kita membahas firman Tuhan tentang dua topik, yaitu jangan membunuh. Kamu sudah mendengar firman Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Firman ini, firman yang sudah lama diajarkan dari nenek moyang turun-temurun sampai kepada kita dan seterusnya dari generasi ke generasi. Firman ini sudah diajarkan oleh Nabi Musa dengan memberikan 10 hukum Taurat yang diturunkan dari Gunung Sinai. Dan sebelum hukum Taurat itu diturunkan, perintah itu secara lisan pun sudah tertanam dalam hati setiap anak Tuhan, yaitu jangan mengambil nyawa orang lain. Siapa yang membunuh harus dihukum. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan di sini konsentrasi dengan hukum membunuh itu, padahal hukum pertama yaitu berkenaan dengan Allah, hingga hukum yang keempat bagaimana menghormati Tuhan, itu sepertinya sudah dianggap baik. Dan demikian juga dalam menghormati hukum kelima, menghormati orang tua, juga dianggap sudah baik, maka Tuhan tidak menyinggung untuk membuat lebih baik, lebih sempurna, karena sudah jelas dan mereka sudah cukup baik melakukannya, sehingga Tuhan memulai dengan hukum yang keenam, yaitu hukum membunuh. Kenapa Tuhan menyinggung hal ini? Apakah orang masih suka membunuh? Iya, dan dosa pembunuhan terus terjadi hingga saat ini, dari masa ke masa, dan Tuhan berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Dan mengapakah seorang membunuh? Seorang membunuh ada berbagai alasan. Pada dasarnya, prinsipnya ada 3 sebab alasan mengapa seorang sampai tega membunuh. Pertama, karena dia dendam, sakit hati, terus-menerus, dan susah untuk diobati, susah untuk dilupakan, sehingga jalan satu-satunya adalah membunuh. Kenapakah seorang membunuh? Karena
dia ingin menutupi kejahatannya yang ketahuan, yang terlihat oleh orang lain, dan orang lain yang melihat kesalahan ataupun kejahatannya itu harus dibunuh. Yang ketiga, kenapakah seorang membunuh? Karena disuruh, diperintahkan, diminta oleh orang lain untuk menghabisi nyawa seseorang. Ada 3 alasan dasar kenapakah seorang membunuh. Dan mengapakah seorang sampai membunuh walaupun dia sakit hati. Dia sakit hati, dia marah, dia dendam, kenapakah dia membunuh? Dia ingin menutupi kesalahannya dan melakukan kejahatan, lalu mengapa dia membunuh? Dan kenapa dia mau disuruh orang untuk membunuh? Semua karena akarnya, dasarnya yaitu karena mereka marah. Seorang marah itu akibat menjadikan dia menjadi dendam, menjadikan dia dendam yang bertumpuk-tumpuk sehingga dia melakukan pembunuhan. Seorang yang marah karena melihat kesalahannya itu diintip atau diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain yang melihat kesalahannya itu harus dibunuh karena dia marah. Kenapa seorang marah? Karena dia setuju dengan apa yang dikatakan dan yang diminta orang lain untuk menghabisi nyawa seseorang yang dianggap sudah terlampau jahat. Mengapakah seorang membunuh? Alasan yang dasar, yang akar dari semua masalah karena dia marah. Begitu marahnya sehingga timbul niat untuk menghabisi nyawa orang lain. Dan Tuhan berkata orang yang marah dan yang menyebabkan orang marah itulah yang menjadi fokusnya. Tuhan berkata seorang yang marah karena kalau dia dikatakan kafir, terjemahan bahasa Indonesia kurang pas, kurang cocok. Sesungguhnya kafir ini maksudnya adalah menghina akan keberadaan intelektual seseorang, menghina kepintaran, cara berpikir, logika seseorang yang dianggap begitu rendah atau terlalu rendah, sehingga seorang begitu mudah dia menghina akan kepandaian seorang yang dianggap begitu rendah dengan mengatakan dia bodoh, mengatakan dia terlalu goblok atau sebagainya. Dan akibatnya orang yang dikatai seperti itu merasa harga dirinya, nama baiknya terinjak-injak, dan itu menyebabkan akar awal mula dia marah dan kalau itu terus-menerus bertumpuk bisa menimbulkan benih untuk membunuh. Kenapakah seorang membunuh? Karena dia marah. Kenapakah seorang marah? Kalau dia dihina akan kemampuan intelektualnya. Mengapakah seorang membunuh? Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan kalau dia dikatakan jahil. Jahil di sini maksudnya adalah dia dikatakan tidak bermoral atau kehidupannya tidak memenuhi tuntutan syarat masyarakat yang ada sekitarnya, sehingga hidup dia begitu rendah seperti binatang, sehingga akibatnya nama baiknya, harga dirinya kembali terinjak-injak karena dihina akan moralitasnya. Dan itu bisa berbagai hal, bisa mengatakan seseorang tidak susila, menghina keluarga, nama baik seorang dianggap tidak susila, dan sebagainya, dan sebagainya. Siapakah yang akan dihukum? Unik sekali, menarik sekali Tuhan berkata, yang harus dihukum adalah orang yang marah itu sendiri. Mungkin kita bertanya, loh ini kenapa tidak adil? Bukankah dia jadi korban? Kenapakah orang yang jadi korban, yang dihina orang lain, toh dia dihukum? Tapi ingat, hukumannya adalah dia dibawa ke pengadilan. Ini tingkat dasar, di mana tetap orang ini harus menerima hukuman karena dia marah, dan hukumannya adalah dia dibawa ke pengadilan. Dan kenapakah seorang yang jadi korban ini masih harus dihukum sampai dibawa ke pengadilan? Karena amarah itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
karena itu adalah hak Tuhan untuk menuntut balas. Dan seorang tidak boleh marah, nanti kita akan singgung selanjutnya, sebelum matahari terbenam. Dan pembalasan itu adalah hak Tuhan, sehingga kita tidak perlu mengambil reaksi sampai begitu marah. Dan Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan tidak tidur, Tuhan mendengar, Tuhan menyaksikan segala peristiwa yang terjadi. Dan Dia melihat itu dengan teliti. Sehingga Tuhan tahu segala hal, dan Tuhan izinkan itu terjadi, dan tugas kita hanyalah menyerahkan semuanya kepada Dia. Tuhan, saya percaya Engkau lihat hal itu, penghinaan itu, harga diri, nama baik, martabat, terinjak-injak. Engkau tahu kepedihan hatiku, dan Tuhan, aku hanya berserah. Itu yang harus dilakukan, bukannya menjadi marah. Dan Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi, bukan untuk memarahi, untuk apalagi sampai membunuh orang lain. Tugas kita adalah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi akan sesama kita. Siapakah yang akan dihukum? Yang akan dihukum adalah orang yang mengatakan orang lain itu bodoh. Seorang yang menghina orang lain dengan menghina intelektualnya dengan mengatakan bodoh, tolol, dan sebagainya, dia harus dihukum. Dan hukumannya lebih tinggi lagi. Kalau tadi yang jadi korban di bawah ke pengadilan, maka yang menjadi orang menjadi marah, yang pembuat kemarahan ini pun harus dihukum, dan hukumannya lebih berat. Dia harus dibawa ke mahkamah agama. Ini berarti tingkatannya lebih tinggi, karena dia adalah sumber seorang menjadi marah dengan menghina akan intelektual, kepintaran seseorang. Dan dia harus dibawa ke mahkamah agama. Kenapakah seorang seperti ini harus dihukum? Bukankah kalau faktanya dia memang bodoh dan dia memang susah untuk diajar, kembali salah, dan kenapakah harus dihukum? Karena saat kita mengatakan bodoh, kita menghina dan merendahkan makhluk ciptaan Allah itu. Kita sudah menghina, merendahkan ciptaan Allah, dan kita sudah menempatkan diri seolah-olah lebih tinggi, lebih pintar dibandingkan orang lain. Kita membandingkan kita lebih dari orang lain, dan ini adalah kesombongan, menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Dan Tuhan berkata orang ini harus dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi jangan sekali-sekali menghina orang lain dengan menghina akan kepintarannya, intelektualitasnya. Yang kedua, siapakah yang harus dihukum? Yaitu orang yang menghina moralitas seorang. Ya, dalam kehidupan kita sebagai orang Amerika, kita begitu mudah mengata-ngatai, baik secara langsung karena sudah terlatih, ya, ataupun secara tidak langsung menghina akan moralitas seorang, menjelek-jelekan, merendahkannya, membuka aibnya. Dan Tuhan berkata orang seperti ini harus dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati dalam menghina perasaan orang lain, karena ada neraka yang menanti bagi orang yang sembrono, menghina kesalahan orang lain, sehingga orang lain terluka hatinya, dan orang itu menjadi marah. Hati-hati dalam menghina akan moralitas seorang, karena Tuhan berkata hukumannya adalah engkau akan dilempar ke dalam api neraka. Dan siapakah orang-orang yang seperti ini yang menerima hukuman? Karena dia merasa dirinya lebih baik dan menghina harga diri, martabat diri orang lain dengan merendahkan derajat orang lain, dan menganggap diri lebih suci, lebih benar, lebih terhormat dibandingkan orang lain. Maka orang seperti ini harus dihukum, menganggap diri lebih daripada orang lain. Dan sekarang kita masuk ke dalam pengajaran yang kedua, yaitu pengajaran berkenan kalau ada kesalahan ataupun mungkin hutang piutang terhadap sesama. Berkenaan dengan ada kesalahan yang sudah kita perbuat terhadap sesama kita. Dan Alkitab mengatakan ayat 23-24,
Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau terikat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ini kembali mengingatkan kita waktu kita memberikan persembahan di atas mezbah. Ya, itu baik itu berupa persembahan korban atau persembahan ukuman. Jadi waktu kita sedang melakukan ibadah, memberikan persembahan kepada Tuhan, kita ingat ada kesalahan yang ada dalam hati kita terhadap saudara kita. Maka Tuhan mengatakan, tinggalkanlah persembahanmu, tinggalkan dahulu ibadahmu, lalu berdamai dahulu dan kembali persembahkan persembahan itu. Kembali lakukan ibadah. Stop dulu, berdamai dulu, lalu balik beribadah. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Sebetulnya masalahnya di mana? Apa sih masalahnya? Sebetulnya masalahnya ada dua. Yaitu pertama, masalahnya adalah perasaan bersalah. Seorang merasakan dirinya ada ganjelan, dia merasa sudah melakukan sesuatu baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu sudah melukai, menyakitkan hati orang lain, dan itu sebabnya Tuhan berkata, damai dulu. Orang sering mensalahartikan dengan mengatakan, oh, saya sudah berselisih, saya sudah menghina orang lain, saya secara sengaja sudah menyakiti perasaan orang lain. Jadi sementara ini saya cuti dulu beribadah, saya cuti dulu ke gereja, saya cuti dulu melayani, saya cuti dulu melakukan pelayanan ataupun memberikan persembahan. Saya harus berdamai dulu, berrekonsiliasi dulu. Kalau belum, ya saya tidak ingin beribadah karena saya harus bereskan masalah saya terlebih dahulu. Bukankah Alkitab mengajarkan hal seperti ini? Ini kesalahartian yang pertama. Orang juga sering mensalahartikan maksud ayat ini, mengatakan bahwa berdamai dengan musuh itu jauh lebih penting dari ibadah. Jadi ibadah nomor 2, yang penting damai dulu. Kalau belum damai, tidak perlu ibadah, dan ibadah itu tidak sepenting dengan berdamai dengan sesama kita. Ini salah pemikiran atau salah penafsiran yang kedua. Dan apakah maksud dari ayat firman Tuhan ini? Ayat firman mengatakan bahwa kita dalam beribadah dan memberikan persembahan, sewaktu kita menghadap Tuhan, haruslah menghadap dengan hati yang murni, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Adalah sangat mustahil kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi hati kita masih menyembunyikan kebencian ataupun menyembunyikan pelanggaran yang kita perbuat terhadap orang lain, membenci sesama kita, membenci saudara kita, atau menjadikan orang lain membenci kita karena kita sudah melakukan kesalahan, maka ibadah itu akan tidak bermakna di hadapan Tuhan. Jadi waktu beribadah perlu hati yang murni, hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ayat ini mendorong kita untuk terus ingat meminta maaf, meminta ampun, mengakui kesalahan, dan segeralah berdamai semasih ada waktu, semasih ada kesempatan. Dan ini adalah sebuah komitmen yang kuat untuk terus dilakukan dan kita tetap setia dalam ibadah. Jadi ibadah jangan ditinggalkan, tapi motivasi, semangat untuk meminta maaf itu tetap kuat dan itu harus dilakukan dengan segera. Dan ayat ini mengajar kita untuk mengasihi sesama kita itu adalah bagian penting dalam ibadah. Jadi kalau kita masih membenci, maka itu tidaklah indah ibadah itu karena kita masih ada perasaan mengganjal terhadap sesama kita. Dan Tuhan memberikan contoh di dalam Lukas 18 tentang 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama itu orang Farisi, yang kedua itu pemungut cukai. Orang Farisi dengan sombongnya, dia berdiri dan dia berteriak dengan suara keras dalam doanya.
supaya orang lain mendengar bahwa dia berterima kasih, bahwa dia hidup benar, dia jujur, dia tidak pernah berzina, tidak pernah menipu orang lain, dan dia bahkan mengatakan, aku jauh lebih baik Tuhan, meninggikan dirinya dibandingkan dengan si pemungut cukai yang suka korup, mengambil uang orang-orang yang miskin. Dan dia berkata, saya berpuasa seminggu 2 kali, saya memberikan perpuluhan, dan dia terus menyombongkan, meninggikan diri. Tetapi pemungut cukai itu dengan ketakutan, dengan perasaan gentar, dia tidak berani memandang ke atas. Dia berdoa dan berkata sambil memukul dadanya, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang yang dibenarkan justru adalah pemungut cukai ini. Nah, masalahnya adalah si orang Farisi ini sudah bersalah dalam ibadahnya. Tanpa dia sadari, dia sudah melakukan pelanggaran dalam ibadahnya, di mana selain dia menyombongkan diri, mengangkat diri begitu tinggi, dia sudah melukai perasaan saudaranya. Dia menghina saudaranya di hadapan Tuhan dan di dalam doanya itu. Dan orang Farisi seharusnya setelah dia sadar dia lakukan kesalahan, dia harus stop dalam doanya dan segera dengan cepat dia datang menghampiri orang pemungut cukai itu, meminta ampun untuk kealpaan, untuk kesalahan, ketidaksengajaan, untuk kesombongannya itu. Dan setelah berdamai dengan pemungut cukai itu, dia baru kembali melanjutkan akan ibadahnya, melanjutkan akan doanya. Ini yang Tuhan mau. Jadi setelah dia mengakui dosanya, dia ada kesalahannya kepada pemungut cukai, dia datang dan minta ampun kepada Tuhan untuk kesombongannya. Dan kalau dia tidak melakukan hal ini, maka pemungut cukai ini, Tuhan mengatakan ibadahnya itu sia-sia, dan dia bersalah di hadapan Tuhan. Karena selain dia menyombongkan diri, dia sudah melukai perasaan saudaranya. Jadi apa sih yang menjadi masalah? Pertama adalah ada perasaan bersalah dalam hati kita terhadap sesama kita. Apa sih masalahnya? Yang kedua, ada kemungkinan adalah ada hutang piutang yang belum beres, di mana ada janji hutang yang belum dibayar. Dan Tuhan berkata dalam ayat yang ke-25-26, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ini kembali peringatan buat kita sekalian bahwa Tuhan ingin kita segera bertindak cepat. Jangan tunda-tunda waktu. Kalau kita ada urusan hutang piutang, jangan ulur-ulur waktu. Segera berdamai, negosiasi untuk mereschedule utang, untuk bagaimana melunasi utang, dan harus penuhi akan kewajiban kita. Bayar dengan lunas, tunai, semua hutang-hutang kita. Dan kalau tidak, Tuhan berkata, dia tidak berjanji untuk menolong, dan dia akan membiarkan kita dijebloskan ke dalam penjara. Dan ini berkenaan dengan kalau ada hutang piutang, kalau ada hal yang di mana kita masih kurang, yang kita sudah berjanji untuk membayar, tunaikanlah itu. Jangan tunda waktu. Ini yang Tuhan ajarkan buat kita sekalian pada hari ini berkenaan dengan khotbah di bukit. Yaitu pertama, jangan membunuh. Yang kedua, kalau ada kesalahan yang sudah kita perbuat terhadap saudara kita, segera cepat berdamai. Jangan tunda-tunda, jangan ulur waktu, dan segera penuhi tugas kewajiban kita. Kalau ada hutang piutang, biar kita segera melunasinya. Kalau tidak, kita akan segera dimasukkan ke dalam penjara.
Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berhati-hati dalam hidup ini. Mungkin kami sering berkata kami tidak membunuh. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kalau kami marah, kalau kami sudah membuat orang lain marah, kami sudah melakukan pembunuhan. Sewaktu kami marah, Tuhan sudah mengajar kami akan dihukum. Terlebih kalau kami sudah membuat orang lain marah karena perkataan kami yang sia-sia, karena perkataan kami yang menyerang atau menyakiti perasaan orang lain. Kami sudah melakukan kesalahan dan ada hukuman mahkamah agama, bahkan kalau menghina moralitas orang lain, kami akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala itu. Tuhan, tolong kami, ajarkan kami untuk hati-hati menggunakan mulut kami, karena kami tahu setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada akhir zaman. Tuhan juga tolong kami, Tuhan, supaya kami berbijaksana dalam hati kami, kalau untuk boleh peka akan suara hati kami. Kalau ada kesalahan yang sudah kami buat, ajarkan kami untuk cepat bertindak, untuk tidak malu, untuk segera menghampiri saudara kami yang terluka akibat perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, karakter kami, dan memohon belas kasihan, pengampunan daripadanya. Karena Tuhan perintahkan hal itu dengan keras, dengan jelas pada kami, supaya kami segera berdamai dengan lawan kami, berdamai dengan musuh kami, supaya kami jangan dijebloskan. Terlebih kalau kami berhutang dan sudah lama tidak membayar, kami menunda ulur waktu. Tuhan tolong kami untuk bertanggung jawab untuk semua kesalahan yang kami buat, supaya kami jangan memalukan nama Engkau, supaya kami jangan membuat nama Tuhan tercoreng karena perbuatan tingkah laku kami. Berkati, tolong kami, kuatkan kami untuk senantiasa mentaati perintah ini, supaya kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.